Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berluka. Tidakkah sadari Dia kasih yang sejati. Mereka Shalom. Apa kabar Jakarta? Masih panas? Masih banjir? Masih macet? Itu siapa tuh? Yang mana? Yang mana? Itu tuh. Oh iya yang itu. Oh, Ini juga baru. Banyak banget yang baru. Baru ya? Wah, hebat Joy Hebat ya? Well done. You did it man, you did it. Iya. Terus buat yang lama-lama, mantap Good. masih. Kalau lu ada. tetap di situ, very good. By the way ya, by the way. Kenapa? Mereka tahu kan yang baru-baru asal mulanya Joy? Iya. Pada tahu nggak siapa pendirinya Joy? Iya juga ya. Siapa? Siapa ya? Apa ya? Tadadam. Yang ini kah? Atau yang ini. Ini. Atau yang terakhir ini? Nah, lo coba. Aduh, gimana lu? Bener nggak tebakannya? Yang mana ya? Yang mana? Yang mana? Ya, udah. Kelamaan nebak-nebak. Udah Aduh. mending kita lihat aja jawabannya di video berikut ini. Yeay. Shalom teman-teman, saudara-saudara yang kasih di Joy Community. Kita baru masuk di Year of Faith. Apa itu? Tahun Iman. 2 minggu lalu kita rayakan 21 Oktober kan. Kita semua rayakan, Paus menyatakan bahwa tahun Iman sampai tahun depan. Dan saya merasa bahwa apa yang Paus lakukan, apa juga yang kita semua sudah praktekkan sebenarnya. Paus mengumpulkan dalam tahun iman ini seluruh uskup di dunia untuk mereka katakan sinode, para uskup di dunia, di Rome, di Vatikan. Dan apa yang mereka bicarakan adalah new evangelization, penginjilan baru. Nah, apa yang dibicarakan sebenarnya apa yang sudah saudara dan saya lakukan gitu, teman-teman lakukan di SMA, SMP di sekitar Jakarta. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman dan kita semua itu apa yang dibicarakan di Vatikan. Nah, saya bersyukur, saya bersuka cita karena saya merasa sampai hari ini Tuhan tetap pakai kita semua, tetap pakai teman-teman di Joy untuk mewartakan yang pertama kasih Bapa. Kasih Bapa yang begitu luar biasa kepada kita semua. Yang kedua tentu karena kasih yang begitu besar, Dia memberikan Yesus Tuhan kita, anaknya yang tunggal supaya kita semua diselamatkan. Ada perkataan dalam bahasa Inggris dikatakan redeem. Nah, kita kenal semua kan redeem. Kalau kita pergi ke
apa itu tempat main anak-anak muda itu di TA atau apa itu namanya, time zone ya. Waktu itu saya ingat Ryan masih kecil, dia bilang, "Dad, aku mau yang itu tuh, yang ada di etalase." Oke, kita main dulu kan. Habis main kan dapat tiket. Nah, habis dapat tiket, kalau udah banyak kumpulin, nah kita redeem kan kepada barang apa yang kita mau. Nah, saya merasa bahwa apa yang saudara dan saya wartakan, apa yang teman-teman wartakan di SMA mewartakan bahwa kasih Bapa itu bukan hanya ide, tapi dengan cara mengutus Yesus Tuhan kita untuk membeli kembali, untuk membayar dengan darahnya supaya kita semua mengalami hidup yang kekal. Dan juga penyertaan Roh Kudus yang saudara dan saya lakukan, penyertaan Roh Kudus sampai hari ini. Nah, tentu nggak hanya pengalaman dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga, dengan Roh Kudus, tapi juga kita setiap minggu kita build community, kita membangun komunitas di SMA atau SMP di Jakarta. Nah, saya merasa bahwa visi komunitas itu harus tetap ada dalam hati kita, karena itu adalah visi yang saya percaya Bapa di surga punya dalam hatinya, dalam kerinduannya untuk membangun keluarga kudusnya. Nah, saudara-saudara yang kasih, teman-teman yang terkasih, kita semua lakukan itu di SMA bukan hanya dengan pengalaman dengan Tuhan, tapi kita mengajar. Seperti yang Yesus katakan, ajar mereka seperti apa yang kuajar kepadamu. Nah, kata kise kan kalau bahasa kerennya ya. Dan kata kese ini kita lakukan setiap minggu kita datang. Bosan nggak bosan, kadang-kadang capek, kadang-kadang moodnya lagi nggak enak, tapi kita datang karena komitmen, karena cinta kita pada Tuhan. Dan apa yang teman-teman lakukan di SMA, sekali lagi saya bersyukur karena sekarang di New Zealand, kami tinggal di New Zealand sekarang, punya kerinduan tentu untuk pemuritan. Makanya ada sekolah misi yang kita lakukan selama 5 bulan dalam 1 tahun. Apa kerinduannya? Supaya kita bisa memuridkan anak-anak muda dan mengutus mereka kembali ke dunia. Nah, dalam pengutusan itu, sekali lagi teman-teman di Joy semua sudah lakukan apa yang memang itu adalah hati gereja, jantung gereja, mau mengutus kita semua untuk mengajar apa yang Yesus sudah ajar kepada kita semua. Nah, building koinonia atau building komunitas para murid itu ada dalam saya rasa waktu saya mulai di ICPE itu mulai visi itu tahun 88, mungkin ada yang belum lahir nih ya. Tahun 88 yang lalu dari Jakarta saya dikirim ke Rome untuk belajar selama 4-5 bulan. Mereka bilang sekolah penginjilan, yang sekarang kita tahu di ICPE bilanginnya sekolah misi. Nah, dalam sekolah misi itu saya mendapat visi yang baru tentang membangun komunitas para murid. Dan setelah saya pulang dari Malta tahun 88 di Rome, setelah saya kembali ke Jakarta, balik ke Malta, dan 92 saya kembali ke Jakarta. Nah, karena juga kan Roma 8:28 katakan dalam segala hal Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kan? Dan karena Charni sakit, maka saya harus di Jakarta. Dan kerinduan saya tetap misi dan membangun komunitas murid. Dan Tuhan dengar doa itu lewat KKKA tentu, yang kita kenal di KKKA. Tahun 92 kembali Jakarta, dan mulai berapa tahun nih sekarang Joy kita nih. Sekarang Joy sudah 14 tahun kan, itu visinya 14 tahun. Di mana mulainya? Karena dari KKKA kita mulai rindu gimana cara kita melayani teman-teman di SMA, di SMP, di Jakarta, bahkan di universitas-universitas. Dan banyak akhirnya dari orang-orang KKKA ini kan lama-lama tua kan mereka ya, punya keluarga, punya anak, sibuk. Tapi kerinduan itu tetap, dan Tuhan jawab lewat Joy. 14 tahun yang lalu, saya ingat Suster Clarencia dari Marsudiri ini panggil kita dari KKKA, gimana caranya memuridkan, gimana caranya berteman secara rohani dengan teman-teman SMA di Marsudiri ini, dan kita mulai Joy saat itu. Nah, kalau saudara lihat di sini ada Joy. Nah, saya merasa bahwa Paulus juga menyapa loh dalam sinode ini. Dia bilang begini, dalam penginjilan baru, New Evangelization, pewartaan gospel, pewartaan kabar gembira, pewartaan Injil Tuhan Yesus itu harus ada joy katanya. See? Joy community. Dalam pewartaan, karena joy of Christ, karena sukacita Tuhan itu yang akan menghancurkan kesepian mereka, akan menghancurkan juga kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Dan anak-anak muda bisa mengalami kembali itu sukacita yang bukan dari dunia. Karena banyak anak-anak muda kan mereka mau mendapatkan kesenangan lewat dunia.
Tapi itu nggak akan habis-habisnya. Terus mereka akan haus sampai ketemu yang namanya the joy of Christ. So dalam pewartaan ini saya berdoa, saya berharap 14 tahun sudah lewat, tapi saya percaya visi Tuhan tetap membawa anak-anak muda ke dalam hatinya, ke dalam gerejanya, diajar untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan satu saat seperti kita semua, kita akan diutus kembali untuk mewartakan kabar gembira ini. So sekali lagi, congratulations, happy and blessed anniversary to Joy Community. Saya berdoa dan kami teman-teman orang-orang Indonesia di sini, kami berdoa untuk teman-teman Joy supaya rahmat dan kasih Tuhan selalu menyertai dalam pewartaan dengan sukacita, dengan joy. Amin. Tuhan berkati dan biar rahmat Tuhan Yesus, kasih penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu menyertai kita semua dan teman-teman di Joy. Salam, Tuhan berkati. Birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. 안녕하세요. 조이 커뮤니티 축하합니다. नमस्ते जॉय कम्युनिटी आपके लिए खुश सब सालगिरह. God bless you. Halo, apa kabar? Kami dari Malaysia. Selamat ulang tahun Joy. Selamat ulang tahun. Yang ke-14. Komunitas Joy. Tuhan Yesus memberkati selalu. Maju terus, jangan mundur.